Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinarita, NIM F2019-02014 dari kelas C5NR. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemodelan protein, metode homologi, yaitu teknik pemodelan struktur 3 dimensi protein. Ada 3, yaitu metode homologi atau komparatif. Yang kedua yaitu metode fold recognition. Yang ketiga yaitu metode ab initio. Di mana metode homologi atau komparatif yaitu pemodelan struktur 3 dimensi protein berdasarkan pada pensejajaran barisan atau alignment sekuen asam amino protein target dengan protein mirip yang telah diketahui struktur 3 dimensinya secara laboratorium atau template. Tingkat kesulitan pengerjaannya dengan cara homologi secara komputasi lebih mudah dan juga lebih cepat. Metode pilihan terbaik untuk membangun model struktur 3 dimensi protein secara in silico dalam semua kasus dengan syarat telah tersedianya struktur protein template. Metode ab initio yaitu metode yang paling sulit dan kompleks dibandingkan metode lain dan perlu waktu pengerjaan yang lama. Prinsip metode ab initio adalah pemodelan struktur 3 dimensi protein berdasarkan fungsi energi. Metode ini hanya dapat digunakan terbatas hanya untuk protein yang relatif kecil dan akurasi yang dihasilkan juga kecil. Metode fold recognition yaitu prinsipnya membandingkan sekuen target dengan struktur template di library sehingga menghasilkan model struktur dengan nilai fold terbaik. Teknik pemodelan fold recognition relatif lebih mudah dari ab initio, tapi lebih sulit dari homologi. Adapun tahapan homologi secara Swiss model yaitu yang pertama yaitu pemilihan sekuen target protein, identifikasi template, pembuatan model, dan evaluasi model. Setelah itu di search protein yang akan dicari, misalkan NSP10 protein COVID-19. Maka akan muncul beberapa sekuen protein NSP10 seperti ini. Maka dipilih salah satu sekuen proteinnya. Maka akan muncul info tentang NSP9 seperti nomor aksesi, definisi lokus, dan informasi yang lainnya. Kemudian kita copy asam aminonya dalam bentuk pasta. Copy asam amino, kemudian masuk ke Swiss model karena akan membuat pemodelan protein menggunakan Swiss model. Maka akan muncul laman Swiss model seperti ini. Lalu klik Start Modeling. Kemudian paste asam amino dalam bentuk pasta tadi.
lalu tunggu sampai seperti ini. Lalu ini bisa diisi judul projectnya, misalkan NSP10, kemudian ada alamat email, bisa ditulis bisa tidak, opsional. Kemudian bisa diklik build model, karena scan DNA-nya diambil dari NCBI, maka telah tersedia template proteinnya. Tetapi apabila scan proteinnya belum ada template-nya, maka bisa dicari dengan cara search for template. Kemudian akan muncul beberapa template. Dimana di sini akan mencari template yang sesuai. Nah, kemudian akan muncul informasi seperti ini. Akan muncul beberapa template yang sesuai dengan model protein yang dimiliki. Di sini ada kotak select and unselect, di mana kita bisa memilih model proteinnya. Kemudian ada nama template, kemudian ada judulnya, ada coverage, di mana coverage ini merupakan banyaknya protein target yang ditutupi oleh template. Kemudian ada GMQA, ada QSQA, dan ada nilai identity. Di mana nilai identity ini perlu diperhatikan karena semakin besar nilai identity, maka kesamaan template dengan protein aslinya semakin sama. Maka di sini ada perbedaan coverage dan nilai identity. Template 5NFY.1B ini memiliki nilai identity 98,47, sedangkan yang 6W61.1B memiliki identity 100. Tetapi nilai GMQA-nya lebih besar yang 5NFY.1B, sehingga ini merupakan scoring dari nilai yang terbesar dan terkecil. Maka karena di sini yang paling besar scoringnya, maka dipilih model yang atas. Kemudian diklik build model. Kemudian akan muncul informasi seperti berikut. Di sini ada diambil dari GMQA, ada global quality estimate, di mana perkiraan kualitas globalnya, nilai QMAN-nya, ada local quality estimate, ada komparasinya. Lalu di sini ada nama template yang tadi 5NFY.1B, kemudian ada square identity-nya 98,47%, hampir mendekati 100%, sehingga harus kita memilih model ini. Kemudian ini ada coverage-nya dan ada description. Nah, yang bawah ini merupakan asam amino dari model protein yang dipilih. Maka ini merupakan model 3 dimensi protein modeling protein homologi menggunakan Swiss model. Setelah itu kita bisa mendownload model proteinnya melalui model 01, lalu diklik PDB format. Maka
model 3 dimensi protein akan terdownload dan bisa dibuka dengan menggunakan software UCSF Chimera. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.